Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Reviana Alda, NIM 18060052. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Pop-up Book berbantuan Adobe Illustrator pada pembelajaran tanah untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 sekolah dasar. Latar belakang masalah dalam penelitian ini meliputi kondisi ideal, kondisi sekarang, dan solusi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kondisi ideal pembelajaran IPA di jenjang sekolah dasar. IPA merupakan pembelajaran yang dianggap penting di dalam dunia pendidikan. Dalam pembelajaran IPA, siswa memerlukan kegiatan pemahaman konsep serta diberikannya kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan sikap ingin tahu atas berbagai penjelasan yang dianggap logis. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk diri siswa dan mengembangkan sikap ingin tahu atau rasa ingin tahu di dalam diri siswa atas berbagai penjelasan serta untuk mempermudah siswa dalam memahami berbagai materi, terutama di dalam materi IPA. Tetapi dalam kondisi sekarang atau kondisi saat ini, banyak sekali dijumpai siswa yang kurang memahami konsep dari suatu materi, terutama materi yang terdapat di dalam pembelajaran IPA. Karena siswa masih menganggap pembelajaran IPA itu sulit. Hal tersebut dapat disebabkan karena pembelajaran hanya terfokus pada penyampaian informasi tanpa menyadari pemahaman yang siswa dapatkan. Dan juga kondisi guru yang kurang aktif dan kurang kreatif dalam menyampaikan materi sehingga siswa masih merasa sulit untuk memahami suatu materi. Hal tersebut memacu peneliti agar memberikan solusi. Solusi yang diberikan peneliti berupa pengembangan media pop-up book berbantuan Adobe Illustrator pada pembelajaran atau pada materi pembelajaran tanah untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 5 sekolah dasar. Hal tersebut karena peneliti merasa siswa kelas 5 membutuhkan pemahaman konsep untuk atau sebagai bekal nantinya ketika dia sudah beranjak atau naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Dan untuk mempermudah siswa memahami berbagai konsep. Kemudian tujuan penelitian di dalam penelitian ini memiliki 4 tujuan. Di antaranya, pertama, proses pengembangan media pembelajaran pop-up book berbantuan Adobe Illustrator pada materi pembelajaran tanah. Lalu yang kedua, kelayakan media pembelajaran pop-up book berbantuan Adobe Illustrator pada materi pembelajaran tanah. Yang ketiga, respon siswa mengenai media pembelajaran pop-up book berbantuan Adobe Illustrator pada pembelajaran tanah. Dan yang keempat, pemahaman konsep siswa kelas 5 yang telah menggunakan media pembelajaran pop-up book berbantuan Adobe Illustrator. Kemudian, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Research and Development atau R&D. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengembangkan suatu produk baru untuk diuji cobakan yang bertujuan untuk mengembangkan suatu produk berupa media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA dalam materi pembelajaran tanah.
Adapun menurut Sugiono dalam Fajarwati dan Irianto 2021 yang menyatakan bahwa penelitian pengembangan adalah penelitian atau adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Adapun langkah-langkah R&D yang digunakan oleh peneliti berpacu pada prosedur Vogt and Gall yang terdapat 10 langkah di dalamnya. Tetapi dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan sebagian langkah-langkah saja. Karena menurut Vogt and Gall dalam Halisa 2018, pada tingkatan mahasiswa lebih disarankan untuk menggunakan pengembangan dalam skala kecil. Karena tingkatan mahasiswa memiliki sumber daya yang terbatas, maka disarankan untuk mengambil beberapa langkah saja. Oleh karena itu, dan berpacu pada pernyataan tersebut, maka peneliti hanya menggunakan 9 langkah R&D menurut Vogt and Gall, yaitu diantaranya potensi dan masalah pada langkah pertama, langkah kedua pengumpulan data, langkah ketiga mendesain produk, langkah keempat memvalidasi produk, langkah kelima merevisi produk, langkah keenam uji coba produk atau uji coba skala terbatas, langkah ketujuh merevisi produk, langkah kedelapan uji coba pemakaian atau uji coba dalam skala luas. Dan yang terakhir merevisi produk atau bisa disebut juga final produk. Dan peneliti melakukan penelitian dengan subjek dan lokasi sebagai berikut. Subjek pada penelitian ini berjumlah 10 siswa dari kelas 5B yang digunakan untuk uji coba terbatas dan 30 siswa dari kelas 5A untuk uji coba luas. Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu di SD Negeri Selacau, tepatnya di Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Adapun dalam instrumen penelitian, peneliti menggunakan 4 instrumen. Yang pertama, wawancara. Wawancara ini diperuntukkan untuk guru yang membahas mengenai media pembelajaran, kondisi, dan proses pembelajaran. Lalu yang kedua ada observasi. Peneliti menggunakan observasi tidak berstruktur atau tidak terstruktur. Jadi dalam observasi tidak struktur, peneliti hanya mencatat hal-hal yang dirasa perlu untuk dicatat. Seperti misalnya media yang digunakan di sekolah, proses pembelajaran di sekolah, dan kondisi siswa. Sisanya, dalam observasi ini, peneliti hanya mengamati berbagai kegiatan yang ada di sekolah atau yang dilakukan di dalam sekolah tersebut. Adapun yang ketiga, angket. Angket ini digunakan untuk mengetahui respon siswa mengenai media pembelajaran yang telah peneliti kembangkan dan digunakan dalam pembelajaran bersama siswa. Lalu yang keempat ada tes. Tes ini merupakan tes pemahaman konsep siswa yang terdapat pre-test dan post-test. Hal tersebut untuk mengukur pemahaman konsep siswa mengenai pembelajaran tanah saat menggunakan media pembelajaran yang telah peneliti kembangkan dan sebelum menggunakan media pembelajaran yang telah peneliti kembangkan, apakah meningkat atau tidak. Adapun prosedur pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Pada deskriptif kualitatif mencakup reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan. Pada reduksi data, ini yaitu proses
Dari awal peneliti merancang pertanyaan penelitian sampai peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Kemudian ada data display. Data display ini berfungsi sebagai atau bertujuan untuk menganalisis data atau menganalisis data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Kemudian penarikan kesimpulan yaitu bertujuan menyimpulkan semua hasil analisis data yang telah peneliti analisis sebelumnya. Kemudian ada deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif ini itu analisis data yang berfungsi untuk menganalisis data lembar validasi media pembelajaran, lalu lembar angket respon siswa, dan lembar tes pemahaman konsep siswa. Adapun lembar validasi yang dianalisis menggunakan atau dihitung sebelumnya menggunakan rumus dari Akbar dalam IZAH 2020. Kemudian, data atau hitungan yang telah didapatkan akan dipresentasikan ke dalam kriteria-kriteria skala Likert. Lalu dalam angket respon siswa, ini menggunakan skala Likert yang bertujuan untuk mengetahui respon atau hasil dari persentase respon siswa yang telah didapatkan. Kemudian ada tes pemahaman konsep IPA siswa. Tes pemahaman konsep IPA siswa akan dihitung menggunakan Excel dan SPSS. Kemudian hasil NGen, jadi dalam tes pemahaman konsep ini peneliti menggunakan NGen score. Jadi peneliti menggunakan rumus-rumus dalam NGen score. Kemudian setelah hasil NGen score tersebut didapat oleh peneliti, maka akan dikategorikan atau dikriteriakan ke dalam kriteria-kriteria yang terdapat di dalam NGen score, yaitu apakah tes pemahaman konsep atau apakah pemahaman konsep siswa ini bertingkat, meningkat, atau tidak ketika menggunakan media pembelajaran yang telah dikembangkan oleh peneliti. Kemudian hasil dan pembahasan. Peneliti telah menghasilkan produk berupa media pembelajaran pop-up book yang di dalamnya berisikan mengenai materi pembelajaran tanah yang mencakup susunan tanah, lalu batuan-batuan yang terdapat di dalam tanah, kemudian proses pembentukan tanah, dan jenis-jenis tanah. Media pembelajaran pop-up book ini diciptakan dan didesain menggunakan Adobe Illustrator. Adobe Illustrator merupakan aplikasi desain grafis berbasis vektor. Mengapa peneliti menggunakan Adobe Illustrator sebagai desain pop-up book? Karena fitur-fitur dan fasilitas di dalam Adobe Illustrator lebih lengkap dibandingkan dengan fitur-fitur dan fasilitas di aplikasi yang lainnya. Karena Adobe Illustrator diciptakan untuk mendesain produk atau untuk mendesain segala hal menjadi lebih profesional. Jadi peneliti lebih memilih aplikasi Adobe Illustrator agar desain yang dihasilkan dan produk yang dihasilkan akan lebih menarik bagi siswa. Kemudian, peneliti melakukan uji validasi kelayakan media pop-up book yang dilakukan oleh dua validator. Yang pertama, validator ahli materi, yaitu Bapak Jajang Bayu Plana MPD, selaku dosen PGSD IKIP Siliwangi, dan yang kedua, validator ahli media, yaitu Ibu Duhita Safira Wardani MPD, selaku dosen PGSD IKIP Siliwangi. Pada validasi ahli materi, terdapat aspek kualitas isi dan tujuan yang mendapatkan skor sebanyak 87,5% dengan kriteria layak dan kualitas pembelajaran sebanyak 83,3% dengan kriteria layak. Dan keseluruhan validasi ahli materi yaitu 85,7% dengan kriteria layak.
Kemudian, validasi ahli media yang terdapat aspek keterpaduan yang mendapatkan skor 100% dengan kriteria sangat layak, keseimbangan mendapatkan skor 91,7% dengan kriteria sangat layak, bentuk huruf 87,5% dengan kriteria layak, warna 91,7% dengan kriteria sangat layak, dan bahasa 75% dengan kriteria layak. Keseluruhan validasi ahli media mendapatkan skor 89,3% dengan kriteria layak. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa media pop-up book berbantuan Adobe Illustrator dapat digunakan dengan layak oleh siswa kelas 5 sekolah dasar. Kemudian hasil angket respon siswa mengenai media pembelajaran pop-up book berbantuan Adobe Illustrator yang dilakukan peneliti pada uji coba terbatas dengan responden 10 siswa kelas 5B. Aspek yang dinilai, yang pertama kualitas isi dan tujuan, mendapatkan penilaian sebesar 79,2%. Kualitas teknik 83,5%, dan kualitas pembelajaran 79,6%. Dapat disimpulkan bahwa respon siswa pada uji coba terbatas yaitu 81% dengan kriteria sangat baik. Kemudian, peneliti melakukan uji coba luas respon siswa dengan responden sebanyak 30 siswa kelas 5A. Media yang digunakan pada uji coba luas telah melalui revisi yang berdasarkan kepada kekurangan media di uji coba terbatas. Penilaian yang dinilai yaitu kualitas isi dan tujuan pada uji coba luas mendapatkan nilai sebesar 78,3%. Lalu kualitas teknik 84,2%. Dan kualitas pembelajaran 84,7%. Dan dapat disimpulkan respon siswa pada uji luas sebanyak 83,2% dengan kriteria sangat baik. Maka peneliti menyimpulkan bahwa media pembelajaran pop-up book berbantuan Adobe Illustrator dapat dikategorikan atau dapat dinyatakan efektif untuk digunakan oleh siswa kelas 5 sekolah dasar karena berdasarkan respon siswa, siswa merespon media tersebut dengan sangat positif dan sangat baik. Adapun hasil pemahaman konsep IPA siswa yang diperoleh menggunakan tes pemahaman berbentuk pre-test dan post-test. Tes pemahaman ini dilakukan pada uji coba terbatas dan uji coba luas. Pada uji coba terbatas, peneliti menggunakan 10 siswa kelas 5B. Kemudian peneliti memberikan soal pretest kepada 10 orang siswa tersebut sebelum peneliti memperkenalkan media pembelajaran pop-up book. Hasil pretest atau nilai pretest yang diperoleh rata-rata sebesar 44, dengan nilai terbesar 54 dan dengan nilai terkecil 36. Kemudian dilakukanlah post-test. Post-test ini diberikan kepada siswa setelah siswa mendapatkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran pop-up book berbantuan Adobe Illustrator. Rata-rata nilai pada post-test yaitu 79, dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 72. Kemudian, N-gain score yang diperoleh dari uji coba terbatas ini yaitu 0,63 dengan kriteria sedang. Adapun minimal N-gain score-nya 0,49 dan maksimal N-gain score-nya 0,78. Kemudian peneliti melakukan uji coba lebih luas
dengan menggunakan 30 siswa pada kelas 5A. Pada uji coba luas ini, peneliti menggunakan pretest dan posttest. Pada pretest di uji coba luas ini, rata-rata mendapatkan 48. Rata-rata mendapatkan nilai 48. Kemudian nilai tertinggi di uji coba luas ini pada pretest mendapatkan 81 dan nilai terendahnya yaitu 27. Kemudian peneliti memberikan post-test pada uji coba luas. Rata-rata post-test pada uji coba luas yaitu mendapatkan nilai 82 dengan skor tertinggi post-test 100 dan dengan skor terendah post-test 63. Kemudian diperoleh N-gain score pada uji coba luas dengan nilai 0,67 dengan kriteria sedang. Dan minimal N-gain skornya 0,42 dan maksimal N-gain skornya 1,00. Maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran pop-up book berbantuan Adobe Illustrator yang memperoleh nilai 0,67 pada N-gain skor uji coba luas dan 0,63 pada N-gain skor uji coba terbatas dengan kriteria sedang pada kedua uji coba tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media tersebut dapat meningkatkan pemahaman konsep IPA siswa kelas 5 sekolah dasar dengan kriteria sedang. Terakhir, kesimpulan. Pertama, tahap yang digunakan dalam proses pengembangan media pop-up book ini diawali dengan mencari potensi dan masalah, kemudian mengumpulkan data berdasarkan masalah yang ditemui, selanjutnya mendesain produk yang telah dibuat, memvalidasi desain yang bertujuan mengetahui kelayakan dan saran perbaikan produk dari ahli, dan terakhir revisi desain yang bertujuan mengetahui hasil produk yang layak digunakan setelah melalui perbaikan. Kedua, kelayakan media pop-up book diukur melalui hasil validasi ahli sebesar 85,7% yang dikategorikan layak dan hasil validasi ahli media 89,3% yang dikategorikan layak. Maka dapat diartikan bahwa media pop-up book layak digunakan baik dari materi yang terkandung di dalamnya maupun dari visualisasi medianya sendiri. 3. Respon siswa yang dilakukan pada uji terbatas memperoleh hasil presentasi 81% dengan kriteria interpretasi sangat baik dan pada uji luas memperoleh hasil persentase 83,2% dengan kriteria interpretasi sangat baik. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa hasil respon siswa terhadap media pop-up book sangat baik dan dapat digunakan dengan sangat baik oleh siswa. Keempat, hasil analisis pemahaman konsep siswa menggunakan N-gain score yang dilakukan pada tahap uji terbatas sebesar 0,63 dan pada uji luas sebesar 0,67 dengan kriteria sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsep IPA pada siswa kelas 5 SD menggunakan media pop-up book meningkat dengan kategori sedang, dan dengan kata lain media tersebut juga cukup efektif untuk digunakan oleh siswa. Sekian presentasi skripsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.